Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran matematika di semester genap tahun 2021. Nah, pada semester ganjil kita sudah mempelajari tentang bilangan dan himpunan ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu aljabar ya. Jadi aljabar ini merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah dengan memakai simbol atau huruf tertentu. Ya, contohnya adalah pemakaian huruf dalam abjad untuk mewakili nilai dari suatu bilangan yang belum diketahui atau yang ingin dicari ya. Jadi kita gunakan huruf dalam abjad dari A sampai Z ya. Nah, aljabar ini dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi beliau didapuk sebagai salah satu bapak aljabar. Jadi silakan adik-adik baca-baca di internet atau di Wikipedia mengenai sejarah lengkapnya. Nah, pada bentuk aljabar ini ada beberapa unsur-unsur ya. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu bagaimana cara penulisannya. Jadi karena di sini ada nilai yang belum diketahui, jadi kita wakilkan dengan huruf abjad. Jadi misalkan kita tulis 2 kali 3 ya. Itu artinya sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, di sini nilainya sudah diketahui semua, sehingga bisa ditentukan hasilnya adalah 6. Nah, tetapi dalam bentuk aljabar itu ada nilai yang belum diketahui atau bilangan yang belum diketahui, sehingga diwakili dengan huruf. Jadi misalkan 2 kali A, saya tulis 2 kali A, itu artinya sama dengan A dijumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, penulisan 2 kali A ini disederhanakan menjadi 2A. Jadi 2A itu sama dengan 2 kali A. Artinya kalau saya tulis 3AB itu artinya sama dengan 3 dikalikan A dikalikan B. Atau misalkan 4XYZ itu sama dengan 4 dikalikan X dikalikan Y dikalikan Z ya. Jadi seperti itu untuk bentuk aljabar penulisannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana unsur-unsurnya. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Di sini adalah bentuk aljabar 2x ditambah 5. Nah, dalam bentuk aljabar ini ada beberapa unsur ya. Nah, yang pertama adalah variabel atau peubah. Nah, variabel ini adalah simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar yang belum diketahui. Nah, simbol ini biasanya kita gunakan dengan huruf abjad kecil. Jadi misalkan di sini 2x ya. Jadi ada variabel X atau huruf X. Kemudian ada yang namanya koefisien. Ya, koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel pada bentuk aljabar. Jadi kita lihat di sini pada variabel X ini ada bilangan 2 atau kita sebut 2x. Jadi variabelnya adalah X dan koefisiennya adalah 2. Jadi kalau ada bentuk aljabar misalkan 3B, berarti variabelnya adalah B dan koefisiennya adalah 3. Atau misalkan 4AB, berarti variabelnya adalah AB dan koefisiennya adalah 4. Nah, selanjutnya ada unsur yaitu konstanta. Nah, konstanta ini adalah bagian dari bentuk aljabar
yang tidak memuat variabel, jadi hanya bilangan saja. Jadi kalau hanya bilangan saja itu disebut sebagai konstanta. Nah, dalam bentuk aljabar ini konstantanya adalah 5 ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan suku. Ya, jadi suku ini adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisien seperti ini. Ini 2x disebut suku ya. Atau konstanta. Nah, yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih atau pengurangan ya. Jadi dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi dalam bentuk aljabar ini ada 2 suku ya. Yang pertama 2x kemudian 5. Jadi kalau misalkan ada bentuk aljabar 2a ditambah 3b dikurangi c tambah 4. Nah, di sini berarti ada 4 suku ya. Karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita lihat operasinya. Jadi ini satu suku 2a, kemudian 3b satu suku. Ini c-nya satu suku. 4-nya konstanta juga satu suku. Nah, perlu adik-adik ingat kalau ditulis seperti ini hanya variabelnya, berarti koefisiennya adalah 1 ya. Kalau di sini koefisiennya adalah 2, di sini koefisiennya 3. Ya, di sini konstantanya adalah 4. Ini konstanta karena tidak ada variabel. Nah, sedangkan di sini variabelnya adalah a dan b dan c. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada 4 suku ya. Nah, suku ini terbagi menjadi 2 jenis ya. Yaitu suku yang memiliki variabel sama, itu disebut suku sejenis, dan suku yang tidak sejenis atau variabelnya tidak sama. Nah, sama di sini maksudnya adalah sama huruf dan pangkatnya. Jadi adik-adik ingat ya, sama huruf dan pangkat. Nah, jadi walaupun hurufnya sama tapi pangkatnya beda, berarti itu tidak sejenis ya. Jadi yang sejenis itu adalah sama huruf dan pangkatnya. Jadi yang beda hanya koefisiennya. Ya, nanti sebentar kita akan pelajari lebih dalam. Nah, kalau yang tidak sejenis berarti yang tidak sama ya, sudah jelas. Di sini misalkan 2x dan 2y. Berarti ini sukunya tidak sejenis. Kalau yang ini sejenis ya. Karena di sini variabelnya sama, yaitu p dengan pangkat 1. Ya, pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya. Ya, tetapi kalau misalkan ada 2 suku, misalkan 2a dengan 3a pangkat 2. Nah, di sini sama-sama a ya. Tetapi di sini a-nya pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti dia tidak sejenis. Tidak sejenis. Kecuali kalau di sini 2a pangkat 2, di sini juga 3a pangkat 2. Berarti itu baru sejenis. Jadi ingat baik-baik, yang sejenis itu adalah variabelnya sama. Variabel sama artinya sama huruf dan pangkatnya. Nah, nilai dari bentuk aljabar itu bisa kita tentukan kalau nilai variabelnya sudah diketahui. Jadi misalkan bentuk aljabarnya seperti ini. 3x pangkat 2 dikurangi x tambah 5y tambah 4. Nah, di sini kita belum bisa tentukan nilainya
karena kita belum tahu nilai dari variabelnya. Variabelnya adalah X dan Y ya. Ada 4 suku di sini ya. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, kalau kita ingin tentukan nilainya, misalkan nilai variabel X itu sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi kita ganti nilai variabel X di sini, kita ganti variabel X di sini dan variabel Y dengan 2 dan 1. Sehingga menjadi 3X pangkat 2 itu menjadi ini ya, 3 kali 2 pangkat 2. Ini kan 3X pangkat 2. Kemudian negatif X atau kurang X di sini menjadi kurang 2 ya. Nah, 5Y itu menjadi 5 kali 1. Nah, 4 karena tidak ada variabel jadi tetap ya, konstantanya tetap. Nah, setelah itu baru bisa kita tentukan nilainya. Jadi 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 3 kali 4, 12, kurang 2, ditambah 5 kali 1, 5, tambah 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 19. Jadi nilai dari bentuk aljabar 3X pangkat 2 kurang X ditambah 5Y tambah 4, untuk X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 adalah 19. Jadi kalau nilai X-nya kita ganti dengan bilangan yang lain, hasilnya juga akan berubah ya. Jadi seperti itu. Kita tinggal masukkan nilai dari variabelnya pada bentuk aljabar. Kemudian kita operasikan sesuai dengan operasi di sini, penjumlahan atau pengurangan, sehingga kita bisa tentukan hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Jadi pada suatu aljabar itu kita bisa tentukan KPK dan FPB-nya. Jadi sama dengan menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan ya. Ya, jadi pertama kita tentukan faktorisasi primanya, kemudian kita tentukan nilai KPK dan FPB-nya. Jadi KPK itu adalah hasil kali dari faktor yang berbeda. Jadi ingat ya, faktor yang berbeda dan pangkatnya tinggi. Sedangkan kalau FPB itu adalah faktor yang sama dengan pangkat yang rendah. Nah, misalkan KPK dan FPB dari 3P dan 7P. Nah, di sini 3P artinya sama dengan 3 kali P, sedangkan 7P itu 7 kali P. Jadi di sini kita lihat KPK-nya ya, faktor yang beda. Berarti kita ambil 3 kali 7 kali P sama dengan 21P. Nah, sedangkan kalau FPB-nya itu adalah yang sama. Faktor yang sama di sini adalah variabelnya, yaitu P ya. Ya, contoh berikutnya misalkan 4AB pangkat 2C dan 5ABC pangkat 2. Ya, di sini beda ya. Ini A-nya pangkat 1, di sini B-nya pangkat 2, sini C-nya pangkat 1. Sedangkan yang di sini itu A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1, C-nya yang pangkat 2. Nah, kalau kita ingin tentukan KPK dan FPB, nah kita lihat di sini, kita faktorkan prima ya. Ini 4 jadi 2 pangkat 2. Ya, kemudian kita tinggal lihat KPK berarti faktor yang berbeda ya. Jadi 2 pangkat 2 kita ambil, kemudian kali 5. Nah, di sini A-nya sama ya. Jadi kita ambil A. Nah, ini karena B-nya di atas yang pangkat lebih tinggi, jadi diambil B pangkat 2. Kemudian diambil juga C pangkat 2 yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, dikalikan menjadi 20
A, B pangkat 2, C pangkat 2. Seperti itu. Jadi kita usahakan variabelnya itu berurut sesuai urutan abjad. Kemudian FPB-nya kita ambil yang faktor yang sama ya. Jadi A, B, dan C. Kita ambil yang faktor yang sama dengan pangkat rendah. Ya, jadi seperti itu cara menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Nah, sekarang misalkan kita akan cari panjang dan lebar serta keliling dari persegi panjang ya. Tetapi di sini panjangnya dalam bentuk aljabar, yaitu 3x tambah 6 cm dan lebarnya 2x kurang 1. Nah, jika x-nya sama dengan 8, berarti nilai variabelnya ditentukan adalah sama dengan 8 ya. Jadi kita tinggal masukkan x sama dengan 8 pada panjang dan lebarnya. Ya. Jadi karena x-nya sama dengan 8, berarti panjangnya sama dengan 3 kali 8 ya, 3x, jadi 3 kali 8 tambah 6, berarti 30 cm. Sedangkan lebarnya itu adalah 2x kurang 1, berarti 2 kali 8 kurang 1 ya. Nilai x-nya diganti 8, sama dengan 15 cm. Nah, setelah kita tentukan panjang dan lebarnya, baru bisa kita tentukan keliling dan luasnya. Ya, keliling persegi panjang adalah 2 dikalikan panjang tambah lebar, 2 kali P tambah L, berarti 2 kali 30 tambah 15. 30 tambah 15, 45 ya. 2 kali 45 sama dengan 90 cm. Itu kelilingnya. Ya, sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar ya. Berarti 30 dikalikan 15, 450 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Gunakan variabel x dan y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Jadi dari kalimat ini kita akan ubah ke bentuk aljabar. Ya, di sini. Yang pertama adalah umur Indah 3 kali umur Kania. Ya, kita gunakan variabel x dan y ya. Berarti kita misalkan umur Indah itu sama dengan x, ya misalkan x ya. Umur Kania itu sama dengan y. Ya, karena umur Indah 3 kali umur Kania, berarti x sama dengan 3 kali y atau 3y ya. Jadi seperti itu, x sama dengan 3y. Ya, berikutnya 2 buah bilangan. Jika bilangan pertama dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, maka hasilnya adalah bilangan kedua. Berarti bilangan pertama kita misalkan dengan x. Ya, bilangan kedua kita misalkan dengan y ya. Nah, bilangan pertama dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah bilangan kedua. Berarti bilangan pertamanya x dikali 2 berarti 2x ya. Kemudian dikurangi 5. Ya. Jadi kalikan 2 kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah bilangan kedua y. Nah, berarti 2x dikurangi 5 sama dengan y. Ya, sesuai dengan kalimat ini ya. Ya. Nah, yang ketiga, lebar suatu persegi panjang 3 cm lebih panjang dari panjang sisi persegi. Ya, jadi ini adalah persegi. Ya, ini persegi panjang. Ya. Panjang sisi perseginya adalah x. Nah, di sini lebarnya, ya, lebar suatu persegi panjang itu 3 cm lebih panjang dari sisi persegi. Berarti
Y atau lebar itu 3 cm lebih panjang, berarti X-nya ditambah 3 cm lebih panjang, berarti Y sama dengan X tambah 3. Atau bisa juga kita tulis X ditambah 3 sama dengan Y, ya, sama saja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini latihan soal yang kedua. Andre mempunyai tali sepanjang 2x pangkat 2 dikurangi x meter. Kemudian Andre memotong tali untuk membuat jemuran sepanjang 3x kurang 4 meter. Nah, tentukan panjang sisa tali jika x-nya sama dengan 5. Nah, berarti kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu panjang talinya. Nah, karena x-nya sama dengan 5, berarti 2x pangkat 2 kurang x itu sama dengan 2 dikalikan 5 pangkat 2 dikurangi 5. Nah, sama dengan berapa? 2 dikalikan 25 dikurangi 5 ya. Ini adalah panjang tali. 2 kali 25 sama dengan 50 dikurangi 5 ya, 50 kurang 5 sama dengan 45 meter ya. Jadi ini adalah panjang tali 45 meter. Nah, kemudian yang dipotong itu adalah 3x kurang 4 ya. Berarti 3x kurang 4 juga kita ganti x-nya dengan 5 ya. 3 kali 5 kurang 4 ya, sama dengan 15 dikurangi 4. 15 kurang 4 sama dengan 11 ya. 11 meter ya. Berarti sisa tali itu sama dengan 45 meter dikurangi 11 meter ya. Nah, hasilnya adalah ya, 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3, berarti 34 meter. Nah, jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan soalnya dengan bentuk aljabar ya. Jadi kita tentukan dulu nilainya, nilai dari variabelnya, kemudian kita operasikan sesuai dengan perintah pada soalnya. Baik ya, jadi untuk materi kita kali ini sampai di situ dulu ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar pada Google Classroom ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.